Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Gusti Noval Ali dengan NIM 3211420016 memaparkan hasil proposal penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul Kondisi Ekosistem Mangrove. Di dalamnya ada jenis mangrove, pemanfaatan lahan, dan analisis kerapatan kanopi mangrove menggunakan citra Landsat 8 dengan metode NDVI di Hilir Das Comal, Kabupaten Pemalang, tahun 2022. Yang pertama, kita masuk ke bab 1, yaitu bab pendahuluan. Berikut adalah latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini, yaitu satu, Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang terletak pada pantai utara Jawa. Wilayah pesisir Kabupaten Pemalang yang berada pada kawasan pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu daerah yang beruntung karena memiliki berbagai ekosistem, diantaranya ekosistem mangrove dan daerah estuari. Lalu yang kedua adalah ekosistem mangrove mempunyai manfaat sebagai sumber pakan konsumen pertama, yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan dalam suatu ekosistem. Lalu ekosistem mangrove juga menjadi tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota secara fisik sebagai penahan abrasi pantai, angin topan dan tsunami, penyerapan limbah, dan dapat mencegah intrusi air laut. Lalu berikutnya, kerusakan hutan mangrove di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh perbuatan manusia, baik berupa konservasi kawasan mangrove menjadi sarana pemanfaatan lain, seperti permukiman, industri, rekreasi, dan lain sebagainya. Lemahnya pemahaman mengenai nilai khas dari jasa ekologi menyebabkan hutan ini sering kurang dihargai dan cenderung dialihfungsikan. Dengan adanya kerusakan ekosistem mangrove, maka akan ada pengurangan jumlah kerapatan kanopi mangrove. Identifikasi kerapatan kanopi mangrove bisa menggunakan analisis penginderaan jauh dengan metode indeks vegetasi berupa NDVI. Salah satu algoritma indeks vegetasi adalah NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Algoritma NDVI ini memanfaatkan fenomena fisik pantulan gelombang cahaya yang berasal dari dedaunan. Lalu berikutnya masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut. Nomor 1, mengapa di Hulu Das Comal terdapat tumbuhan mangrove? Yang kedua, bagaimana persebaran jenis tumbuhan mangrove pada Hilir Das Comal? Yang ketiga, berapakah tingkat kerapatan kanopi ekosistem mangrove di Hilir di Das Comal? Lalu, bagaimana pemanfaatan lahan yang berada pada ekosistem mangrove di Hilir Das Comal? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui lokasi ekosistem mangrove di Hilir Das Comal. Yang kedua, mengidentifikasi persebaran jenis mangrove yang ada di Hilir Das Comal. Yang ketiga, menganalisis kerapatan kanopi mangrove di Hilir Das Comal. Dan yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan lahan pada ekosistem mangrove di Hilir Das Comal. Lalu ada manfaat penelitian. Satu, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang habitat dan ekosistem mangrove. Yang kedua, ada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian lainnya yang memiliki tema serupa. Lalu ada manfaat praktis, yaitu memberikan informasi kepada pihak KLHK Kabupaten Pemalang mengenai pemanfaatan ekosistem mangrove yang ada di Hilir Das Comal. Lalu penelitian ini menggunakan batasan istilah berupa satu, mangrove dan ekosistem mangrove, kerapatan mangrove, daerah aliran sungai, teknologi penginderaan jauh, serta indeks vegetasi berupa NDVI. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian deskripsi teoritis, nomor 1 adalah pesisir dan pantai. Pesisir adalah suatu wilayah bagian dari wilayah kepesisiran yang mencakup wilayah daratan yang dibatasi oleh pantai sebagai batas terluar menuju ke arah laut. Itu menurut Sunarto pada tahun 2001.
Sedangkan pantai merupakan suatu wilayah yang diukur dari pasang tertinggi dan surut terendah menurut Triatmojo pada tahun 1999. Lalu menurut Sandy pada 1996, pantai merupakan bagian dari muka bumi dan muka air laut rata-rata terendah sampai muka air laut rata-rata tertinggi. Lalu selanjutnya ada ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove atau bakau ini adalah ekosistem yang berada di area tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi. Itu menurut Supri Haryono pada tahun 2009. Dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis. Lalu ada penginderaan jauh. Menurut Lilsen dan Kiefer pada 1979, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Menurut Caldwell pada 1984, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Selanjutnya ada Landsat 8. Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari tahun 2013. Satelit pemantauan bumi ini memiliki dua sensor, yaitu Operational Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial sebesar 30 meter untuk band visible, near, dan SWIR. Lalu 100 meter pada band thermal dan 15 pada band pankromatik. Landsat 8 membawa dua sensor, yaitu sensor operasional Land Imager dibangun oleh Ball Aerospace dan Technology Corporation dan sensor inframerah thermal dibangun oleh NASA. Lalu Landsat 8 sendiri memiliki objek sun-sinkronus pada orbit ketinggian 705 km. Landsat 8 memiliki resolusi temporal selama 16 hari. Selanjutnya ada indeks vegetasi. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band red dan band near yang telah lama digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi vegetasi. Nilai NDVI mempunyai rentang dari -1 hingga 1. Nilai yang mewakili vegetasi berada pada rentang 0,1 hingga 0,7. Jika nilai NDVI di atas nilai ini menunjukkan tingkat kesehatan dari tutupan vegetasi yang lebih baik. Selanjutnya ada daerah aliran sungai. Dijelaskan oleh Asdaq dalam Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, daerah aliran sungai merupakan wilayah daratan secara topografis dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian disalurkan ke laut melalui sungai utama. Selanjutnya masuk ke bagian kajian penelitian yang relevan. Berikut ada jurnal yang berjudul Komposisi Jenis dan Kerapatan Mangrove di Pesisir Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang memiliki tujuan untuk mengetahui komposisi jenis dan kepadatan mangrove di pesisir Laut Arafura, Merauke, untuk mempertahankan fungsi dan manfaat hutan mangrove sebagai ekosistem kunci dan penunjang kawasan pesisir Laut Arafura. Lalu selanjutnya ada penelitian yang berjudul Estimasi Kandungan Klorofil pada Kopi Robusta menggunakan indeks vegetasi NDVI di Bangelan, Wonosari, Malang, yang memiliki tujuan untuk mengetahui kandungan klorofil pada daun tanaman kopi, lalu untuk mengetahui indeks kerapatan vegetasi menggunakan NDVI di kebun kopi menggunakan metode penginderaan jauh.
Berikut merupakan diagram penelitian. Dari judul tersebut, maka selanjutnya akan ada penganalisisan permasalahan dan kemudian dilanjutkan oleh studi kasus untuk pengumpulan data. Lalu pengumpulan data menghasilkan 3 data, yaitu SHP Das Jawa Tengah, lalu ada citra Landsat 8 dan foto lapangan. Pada SHP Das Jawa Tengah, data ini digunakan untuk membuat peta wilayah Das Comal. Selanjutnya, citra Landsat 8 akan dilakukan sebuah kalibrasi radiometrik, lalu setelahnya dikoreksi atmosferik, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan berupa indeks vegetasi NDVI, dan setelah itu baru citra tersebut menjadi citra kerapatan kanopi. Lalu selanjutnya foto lapangan menggunakan aplikasi Fisheye untuk pencocokan data di lapangan. Setelah ketiga data tersebut didapatkan, maka akan bisa selanjutnya digunakan untuk analisis kerapatan kanopi. Setelah itu akan ada identifikasi jenis mangrove di lapangan, dan kemudian terakhir berupa kesimpulan. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian pada ekosistem mangrove ini dilakukan pada Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, tepatnya pada hilir Das Comal. Lalu populasi atau objek yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi ekosistem mangrove yang ada di hilir Das Comal, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Lalu sampel dan teknik sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tumbuhan mangrove yang ada pada ekosistem mangrove yang diambil dengan teknik area sampling. Teknik pengambilan sampling area dalam penelitian digunakan untuk melakukan pengecekan kebenaran persebaran kerapatan vegetasi mangrove di Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang yang ada di lapangan. Lalu variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain kerapatan kanopi mangrove, jenis mangrove, dan penggunaan lahan di sekitar ekosistem mangrove tersebut. Alat dan teknik pengumpulan data itu alat yang digunakan berupa perangkat alat tulis, PC, software ArcGIS, dan NV, kamera, serta printer. Teknik pengumpulan data menggunakan interpretasi citra dan observasi lapangan untuk validitas datanya. Lalu validitas dan reliabilitas data, nilai pixel yang sudah diproses menggunakan software NV, lalu diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerapatan kanopi vegetasi mangrove. Setelah data pada klasifikasi menggunakan NV kemudian diuji di lapangan dengan observasi lapangan untuk menguatkan hasil penelitian. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis indeks vegetasi menggunakan NDVI. Nilai NDVI mempunyai rentang dari -1 hingga +1. Nilai yang mewakili vegetasi berada pada rentang 0,1 hingga 7. Algoritma NDVI yang digunakan adalah band 5 dikurangin band 4, lalu dibagi dengan B5 ditambah B4. Di mana band 5 adalah band near dan B4 adalah band red. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan indeks vegetasi dan analisis deskripsi kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai kondisi fisik ekosistem mangrove di Kecamatan Ulu Jami. Metode ini akan menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan mengenai tingkat kerapatan kanopi mangrove. Sumber data yang dideskripsikan berasal dari data hasil pemrosesan citra yang dijelaskan menggunakan klasifikasi kepadatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.